Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baiti ajmain asyhadu an la ilaha illallah wa ila Imam al-Ghazali li kitab Ihya Ulumuddin lahu al-Fatiha. وإلى شيخنا الكرام كي هدي شمس الهدى هاشم وأخي كي هدي سيف الدين سوري هاشم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال إمام الغزالي: فوائد العزلة وهي تنقسم إلى فوائد دينية ودنيوية. الدينية تنقسم إلى ما يمكن من تحصيل الطاعات في الخلوات والمواظب على العبادة والفكر وتربية العلم إلى آخره. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa uzlah itu berfaedah dalam bentuk faedah keberagamaan dan faedah keduniawiaan. Perlu saya dedahkan di sini bahwa apa yang dimaksud uzlah oleh Imam Al-Ghazali itu adalah apa yang kemudian diserap dalam bahasa Sumatera sebagai silat. Oleh karena itu, pastilah bahwa kita mengenal silat atau uzlah yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yang mana kemudian silat tersebut menurut Imam Al-Ghazali, karena hal itu tidaklah asing bagi kita, memiliki dua faedah keberagamaan dan juga faedah keduniawiaan. Kemudian di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa secara faedah keberagamaan, silat itu dia menghasilkan pada selain daripada ketaatan adalah keberpikiran. Selain daripada ketaatan adalah tarbiyatul ilm atau pembelajaran daripada ilmu. Apakah demikian itu kita bisa menemukan daripada silat yang kemudian kita pelajari setiap hari di Indonesia pada umumnya? Sejauh mana kemudian Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa silat juga berfaedah secara keduniawiaan, sejauh mana kemudian silat mencegah manusia untuk bersikap tomak, atau silat mencegah manusia untuk menjauhi keinginan daripada ingin atas sesuatu yang di luar dirinya. Benarkah hal itu menjadi satu suap bukti atau esensi burhaniyah yang meniscayakan keberadaan silat itu sendiri? Maka saya ingin mengkaji pembahasan uzlah dalam kategorial yang saya sampaikan secara filologi sebagai silat itu, sejauh mana kemudian bahwa hal itu berdampak dan berfaedah secara keberagamaan ataupun keduniawiaan, tapi apakah hal itu juga memberikan pada kesuabuktian kepada kita? Sebab sejauh mana kemudian kita mengenal silat pada sampai di titik yang sekarang ini, setiap orang kemudian menyenderungi bahwa hal itu selalu beraroma atau bersensitivitas tinggi terhadap kenegatifan. Benar bahwa menurut Imam Al-Ghazali, silat bisa menolak daripada sikap pamer. Silat dapat menolak daripada sikap berujung ghibah atau ngerasani orang lain. Benar bahwa silat akan menghindarkan kita semua untuk bersikap diam daripada untuk beramar ma'ruf atau bernahi mungkar. Tetapi
kadang bahwa sisi dari dualisme keduniawiaan dan keberagaman itu dipilih kasihi daripada subjek silat itu sendiri, sehingga malah justru kita pengennya pamer daripada silat itu sendiri. Padahal secara keberagamaan dia berfungsi untuk tidak boleh pamer, tidak boleh ghibah atau tidak boleh diam daripada setiap hal yang ma'ruf ataupun untuk memerintahnya ataupun mencegah dari setiap hal yang mungkar. Mungkin pembahasan ini juga harus dikritisi karena tiba-tiba tidak mengatakan teks daripada bagaimana uzlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi saya juga akan memastikan pada garansi 100% dengan apa yang saya sampaikan, semoga untuk tidak meleset daripada kemudian yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dari bab uzlah yang kemudian tertulis pada halaman 226. Oleh karena itu, untuk menyingkat daripada pembacaan dan pentadaburan atas ruang yang singkat ini, maka bijak buat saya untuk kemudian tidak mengulang lagi atau kemudian saya mengatakan ila akhirihi daripada lafaz-lafaz yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu sendiri. Hal yang ingin saya sampaikan sesungguhnya adalah bagaimana menyingkap ruang untuk kemudian mengisi dari kecenderungan atas faedah keduniawiaan bagi silat itu sendiri atau uzlah, juga dengan bagaimana menyenderungi faedah keberagamaan daripada silat itu sendiri. Sebab Imam Al-Ghazali ingin mengatakan jika kemudian di dalam uzlah atau silat dalam bahasa Sumatera tidak berhasil, maka dia harus kembali kepada al-mukhalatah. Jadi ada urgensi untuk bisa memetabolismekan secara ideal bagaimana keniscayaan silat vis-a-vis mukhalatah, tetapi juga di dalam silat itu sendiri dia harus metabolis dari dua tendensi secara keberagamaan ataupun secara keduniawiaan. Dan kita juga akan melihat itu sejauh mana kemudian setiap orang melihat mereka yang memiliki ilmu tersebut dari dua sudut pandang tadi. Di luar bahwa kita akan juga mentendensi bahwa bagaimana itu akan terjadi. Orang kita melihat dan mendengar itu semua berbeda dari apa yang kemudian kita pikirkan. Pada fenomenanya banyak korban jatuh dari silat itu sendiri. Pembunuhan setiap hari terjadi karena silat. Bagaimana itu kemudian dijustifikasi oleh Islam? Bagaimana kemudian itu ditulis dalam hampir 1000 tahun yang lalu oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin? Dan bagaimana kemudian pada prasangka yang lain hal itu diajarkan di seluruh pesantren di Indonesia? Apakah kemudian seluruh pesantren di Indonesia mengekspos silat itu sendiri? Bagaimana mengcovernya? Dan bagaimana mendinamiskan dari kurun metabolismenya dengan al-mukhalatah, sejauh mana kemudian jika esensi silat menjadi negatif, maka tujuan daripada renungan atas satu paragraf yang sedikit ini oleh Imam Al-Ghazali sengaja saya sampaikan untuk kemudian memantik pemikiran kita, sejauh mana kemudian perdebatannya akan kita bahas dan kita akan rampungkan, sejauh mana saya akan melemparkan bola terhadap apa yang saya akan renungkan kemudian. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu untuk sementara waktu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Syukran jazilan li ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.